Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah Maha Kuasa, manusia tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selamanya. Amalkan agama, sukses dunia akhirat. Pada kesempatan kali ini, saya Iza Afkar Nabila dari kelas 10 MIPA 1, absen 15, ingin menjelaskan mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut adalah peta konsep KD 3.6 yang akan kita pelajari. Ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas ancaman terhadap integrasi bangsa, meliputi ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang kedua ada kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, yang nantinya akan ada ancaman di bidang ideologi dan politik, ancaman di bidang ekonomi dan sosial budaya, dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi. Ancaman militer. Ancaman militer adalah setiap usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan setiap bangsa. Nah, bentuk-bentuk ancaman militer yaitu yang pertama ada agresi. Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat mengancam integrasi nasional. Nah, contoh dari agresi ini sendiri yaitu pengiriman kelompok bersenjata untuk melakukan kejahatan, blokade terhadap pelabuhan, wilayah pantai dan wilayah udara, dan penggunaan senjata seperti bom atau bahan nuklir lain oleh negara untuk tujuan pengancaman. Yang kedua ada pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah adalah suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik dari pesawat tempur atau kapal-kapal perang. Contohnya, nelayan dari Malaysia dengan sengaja mencuri ikan di perairan Indonesia. Yang ketiga, bentuk ancaman militer yaitu spionase. Spionase adalah kegiatan dari intelijen yang dilakukan untuk mendapat informasi tentang rahasia militer maupun negara. Nah, spionase ini contohnya seperti pihak intelijen Australia memata-matai pergerakan Perdana Menteri Indonesia. Yang keempat ada sabotase. Sabotase adalah kegiatan yang dilakukan untuk merusak instansi penting militer nasional. Seperti contohnya, genjatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan. Juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1962, yaitu upaya sabotase di Gelora Bung Karno pada saat pembukaan Asian Games. Dan bentuk ancaman militer yang terakhir yaitu perang saudara. Perang saudara adalah perang yang terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dalam suatu wilayah yang sama. Seperti contohnya perang saudara di Ambon. Berikutnya adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi apabila dibiarkan terus-menerus dapat berdampak negatif bagi kedaulatan negara, integritas wilayah negara, dan juga seluruh bangsa. Nah, ancaman non-militer ini bisa dilihat dari berbagai bidang kehidupan. Seperti yang pertama, dilihat dari bidang ideologi, berupa bentuk penetrasi nilai-nilai kebebasan atau liberalisme sehingga memicu disintegrasi bangsa. Seperti contohnya, pengaruh liberalisme dan komunisme, ancaman eksploitasi untuk penyebaran ideologi, dan masuknya ideologi asing. Berikutnya dilihat dari bidang politik, berupa ancaman yang berasal dari dalam atau luar negeri yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Seperti contohnya timbulnya provokasi atau blokade politik, muncul ancaman separatisme, dan terjadinya intimidasi. Yang ketiga dilihat dari bidang ekonomi, berupa pengaruh globalisasi perekonomian yang dilakukan negara asing tanpa rintangan batas teritorial negara. Seperti contohnya, pasar nasional dikuasai oleh barang-barang impor, perdagangan bebas tidak mengenal batas negara, dan timbul persaingan bebas. Ancaman non-militer dilihat dari bidang sosial budaya yaitu berupa isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan lainnya yang menjadi dasar konflik antara pemerintah dan juga konflik SARA. Seperti contohnya, muncul gaya hidup konsumtif, adanya sikap individualisme, dan memudarnya semangat gotong royong dan solidarisme. Dan yang terakhir dilihat dari bidang pertahanan dan keamanan,
berupa usaha yang membahayakan dan mengancam kedaulatan negara karena lemahnya hukum dan keadilan, seperti contohnya ancaman terorisme, perbedaan pandangan politik, dan aksi fanatisme. Nah, berikut adalah contoh dari ancaman integrasi nasional yang ada di sekitar kita. Bentuknya seperti yang pertama, penyalahgunaan HP. Bentuk ancaman yaitu non-militer dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulanginya yaitu mengawasi atau mengurangi setiap penggunaan HP. Yang kedua, peristiwanya yaitu pencurian ikan. Bentuk ancamannya termasuk ancaman militer dan upaya yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan keamanan dan melakukan pengawasan di wilayah perairan. Yang ketiga, yaitu gaya hidup kebarat-baratan, tentunya termasuk ancaman non-militer, dan upaya yang dapat kita lakukan yaitu menyaring kebudayaan luar atau melestarikan kebudayaan sendiri. Yang keempat ada perang saudara, tentu bentuk ancamannya militer, dan upaya yang dapat kita lakukan yaitu menyelesaikan permasalahan dengan jalan perdamaian. Yang kelima, pengangguran. Bentuk ancamannya non-militer dan upaya yang dapat dilakukan yaitu memberi lapangan pekerjaan atau memberi modal untuk membuka usaha. Nah, berikutnya ada contoh kasus ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, ini adalah artikelnya. Penyerangan markas polisi daerah atau Mapolda Provinsi Riau merupakan sebuah serangan kelompok teroris di markas polisi daerah Mapolda Riau pada Rabu 16 Mei 2018 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penyerangan dilakukan dengan cara menabrakkan mobil Avanza putih bernomor polisi BM1192RQ melalui gerbang utara Mapolda Riau dan kemudian 4 pelaku keluar dengan mengenakan penutup kepala, menghunuskan senjata tajam berupa katana, kemudian mengejar serta menyerang polisi. Setidaknya seorang polisi gugur akibat tertabrak mobil pelaku yang berusaha dibawa lari. 4 pelaku tewas, 2 orang luka-luka, dan 2 orang jurnalis dan juru kamera cedera. Nah, kasus seperti ini adalah termasuk ancaman militer karena tersangka terbukti melakukan penyerangan. Ancaman seperti ini bisa mengakibatkan runtuhnya kedaulatan negara dan membahayakan keutuhan wilayah serta keselamatan setiap bangsa. Kasus penyerangan seperti ini nih bisa diakibatkan karena pelaku menduga aparat kepolisian merupakan bagian dari ISIS atau organisasi lain yang menentang ajaran mereka. Dan solusi yang dapat kita lakukan untuk menangani konflik yang seperti ini adalah yang pertama, pihak kepolisian harus melaksanakan kewajibannya dengan benar, jujur, dan adil. Yang kedua, menghindarkan diri dari perilaku radikalisme. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan pertahanan dan keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Nah, berikutnya ada posisi silang Indonesia. Indonesia secara geografis berada di posisi silang atau cross position. Hal ini diakibatkan karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, posisi silang Indonesia ini melahirkan potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Apa saja itu? Yang pertama ada posisi silang Indonesia melahirkan beberapa potensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadi jalur lintas perdagangan dunia. Yang kedua, memiliki wilayah laut yang luas sehingga kekayaan laut melimpah. Yang ketiga, memiliki banyak tempat indah dan eksotis untuk menambah devisa negara. Yang keempat, menjadi pusat didirikannya banyak industri karena letaknya yang strategis. Dan yang terakhir, memiliki iklim yang baik untuk mengembangkan pertanian. Sementara, posisi ancaman dari posisi silang terhadap integrasi nasional yaitu yang pertama, terjadi perdagangan ilegal yang melanggar hukum, hilang kebudayaan asli Indonesia akibat pengaruh kebudayaan asing, pencurian dan sabotase di wilayah perairan, pasar bebas yang menyebabkan produk Indonesia kalah saing dengan produk asing, dan yang terakhir, penggunaan bahasa asing menyebabkan masyarakat meninggalkan bahasa lokal. Nah, berikutnya ada soal asesmen kompetensi minimum atau soal AKM. Yang pertama,
Berikut merupakan dampak dari ancaman militer dan non-militer bagi integrasi nasional, kecuali A. Membahayakan keselamatan segenap bangsa, B. Mengancam kedaulatan negara, C. Merusak pertahanan negara, D. Mengancam keutuhan wilayah negara, dan E. Menurunnya nilai mata uang rupiah. Tentunya jawabannya adalah yang E. Menurunnya nilai mata uang rupiah, karena gak ada hubungannya dengan dampak dari ancaman militer dan non-militer bagi integrasi nasional. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal yang kedua, ancaman non-militer di bidang ekonomi merupakan salah satu ancaman yang membahayakan. Hal tersebut disebabkan oleh globalisasi, nilai mata uang menurun, negara memiliki banyak hutang, banyaknya pengangguran, menurunnya kualitas ekonomi. Jawabannya adalah A, globalisasi, karena globalisasi ini adalah hal yang menyebabkan ancaman non-militer di bidang ekonomi. Nah, berikut adalah kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal AKM yang kedua. Soal yang pertama, berikut yang merupakan akibat dari ancaman militer bagi integrasi nasional adalah menimbulkan fitnah, menurunnya perekonomian Indonesia, mengancam kedaulatan negara, membahayakan keselamatan segenap bangsa, mengancam integritas wilayah, dan timbul kesenjangan sosial. Yang merupakan ancaman militer bagi integrasi akibat dari ancaman militer bagi integrasi nasional, maka jawabannya benar adalah C, D, E. Mengancam kedaulatan negara, membahayakan keselamatan segenap bangsa, dan mengancam integritas wilayah. Karena jawaban yang A menimbulkan fitnah perekonomian Indonesia, kesenjangan sosial, ini tidak ada hubungannya dengan akibat dari ancaman militer. Jadi jawabannya benar adalah C, D, E. Soal yang kedua, selain memiliki dampak negatif bagi integritas nasional, faktanya globalisasi juga memiliki dampak positif. Berikut merupakan dampak positif dari globalisasi. Komunikasi semakin cepat dan mudah, meningkatnya taraf hidup masyarakat, semakin mudah mengakses informasi, gaya hidup kebarat-baratan, pergaulan bebas, terbentuk sikap individualisme. Yang ditanyakan adalah dampak positif, maka jawabannya adalah A, B, C. Karena jawaban D, E, F merupakan dampak negatif dari globalisasi. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Kita lanjut ke soal AKM yang berikutnya. Nah, di sini sudah tersedia dua tabel, kita disuruh mencocokkan antara ancaman globalisasi dan bidangnya. Yang pertama, muncul intimidasi dan provokasi. Intimidasi dan provokasi maka termasuk ke dalam bidang politik. Yang kedua, pasar nasional dikuasai barang-barang impor. Ada kata-kata pasar nasional dan barang-barang impor, maka ia termasuk ke dalam bidang ekonomi tentunya. Yang ketiga, sikap individualisme, termasuk ke dalam bidang, jawabannya sosial budaya. Yang keempat, pengaruh liberalisme dan komunis, itu termasuk ke dalam bidang, jawabannya ke bidang ideologi. Dan yang terakhir yaitu konflik SARA. Konflik SARA ini merupakan ancaman globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, berikut ini adalah kunci jawabannya. Lalu kita lanjut ke soal AKM berikutnya. Intimidasi, provokasi, atau blokade merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia dilihat dari bidang. Tadi ada provokasi, intimidasi, provokasi, maka ia termasuk ancaman non-militer di bidang apa? Di bidang politik jawabannya. Lalu yang kedua, menjadi jalur lintas perdagangan dunia, memiliki kekayaan maritim yang melimpah, dan menjadi pusat didirikannya industri, merupakan contoh potensi dari posisi silang Indonesia yang sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut. Soal yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai invasi dalam ancaman militer? Invasi adalah bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Seperti contohnya Indonesia, pernah diinvasi atau pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Lebih dari itu, Belanda juga ingin kembali menjajah Indonesia pada zaman dahulu sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 dan agresi militer 2. Sudah terjawab soal nomor 1 dan lanjut ke soal yang nomor 2. Apakah di Indonesia pernah terjadi pemberontakan bersenjata? Jelaskan. Ya, di Indonesia pernah terjadi pemberontakan bersenjata yang pernah dilakukan oleh DI atau TII, PRRI, Permesta, dan pemberontakan PKI di Madiun. Dan terakhir yaitu gerakan G30 SPKI. Nah, ini merupakan kunci jawabannya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.